Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan mengenai weighted average cost of capital. Kita akan bahas tentang cost of debt ya. Oke, kita akan bahas tentang cost of debt. Nah, sebenarnya kan kita udah bahas tentang capital structure. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan cost of debt atau yang dinamakan dengan KD ya atau COD, bukan cost of delivery ya, COD ya. Nah, ini sama aja lah pokoknya mah. Oke, kita akan tentukan gimana caranya, saudara-saudari. Pertama adalah, apa yang dimaksud dengan cost of debt sih? Cost of debt itu adalah pada dasarnya ini rate of return the firm's lender demand when they loan money to the firm. Nah, intinya adalah bahwa ini adalah return bunga lah ya, riba yang diharapkan oleh siapa? Oleh si bank ketika dia meminjam uang ke si perusahaan tersebut ya. Perusahaan pinjam duit $1 juta, maka ketika ngembaliin duit ada ribanya. Ribanya berapa? Ribanya adalah 2% misalkan ya. Nah, ini adalah tambahan atas pinjaman tersebut ya. Nah, dan itu dinamakan cost of debt, saudara-saudari. Baik, nah sekarang kita akan melihat bagaimana cara memperkirakan estimate the market's required rate of return on a firm ya. Nah, pada dasarnya bagaimana mencari tahu berapa bunganya itu kita tidak melihat kepada apa? Kepada yang namanya coupon rate, tetapi kita melihat ke yang namanya apa? Karena ingat prinsip dalam manajemen keuangan adalah apa? Market value base ya, bukan historical value. Kalau akuntan itu historical value ya, tapi kalau Anda seorang manajer keuangan, maka ini adalah accounting ya. Maka bukan bukan historical value tetapi market value. Nah, ini kalau dia menjadi CFO, Chief of Financial Officer, maka mengacunya kepada market value. Apakah akuntan bisa menjadi CFO? Bisa saja, tetapi biasanya akuntan menjadi budak ya dari CFO tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini kita menggunakan yield to maturity, bukan dengan coupon rate. Nah, contohnya adalah kalau kalian menganalisis perusahaan namanya misalkan Adikarya gitu ya. Nah, di Adikarya itu komponen struktur utangnya tuh banyak banget, nauzubillah pokoknya mah ya, banyak banget, banyak banyak banyak. Mungkin ada 10 lebih ya, 10 lebih. 10 yang current, liabilities, yang non current liabilities-nya itu bisa, 10 sampai 20 ya, list item. Dan artinya kalian harus lihat ke CLK-nya satu persatu men. Nah, kayak gitu, ini berapa, dan biasanya cuma diketahui adalah coupon rate-nya toh, gitu. Coupon rate coupon rate coupon rate. Susah atuh, kumaha atuh carana nya. Jadi berbeda, kalau dia loan, itu kan biasanya dia private debt ya, private debt. Dan kalau private debt, maka, pada dasarnya kita menggunakan coupon rate, gitu ya. Kita menggunakan loan rate ya, ada JIBOR, LIBOR, ada floating rate dan sebagainya ya. Loan rate ya, karena tapi yang masalahnya gini, masalahnya nggak semua bank itu ngasih fixed rate ya, tapi dia ada juga floating rate gitu. Artinya setiap bank tuh tergantung kebijakannya terhadap masing-masing perusahaan mau ngasih fixed rate atau, yang floating rate. Nah, kalau floating rate kan berubah tiap waktu, tiap tiap tahun. Ya, jadi susah juga menentukan gimana caranya gitu ya, saudara-saudari. Nah, terus kalau dia, apa, public debt atau dalam bentuk, obligasi gitu, nah ini lebih mudah. Kita tinggal buka situsnya Bursa Efek udah kelihatan. Kita tinggal buka situsnya, apa, Pevindo udah kelihatan gitu ya. Kita bisa buka situsnya, IBPA itu juga udah kelihatan gitu ya. IBPA itu Indonesian Bond Pricing Agency. Jadi, ini juga semuanya udah kelihatan kalau dia menerbitkan bonds. Tapi kalau perusahaan tersebut tidak menerbitkan bonds, hanya meminjam uang dari bank saja, ini susah market value-nya saudara-saudari, susah sekali. Ini udah nggak bisa applicable. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, di sini pada dasarnya dia using debt, firms debt using its yield to maturity. Ini contoh yang ada di Tiltman itu adalah yang public debt, yaitu yang obligasi ya. Kita lihat. Nah, di sini pada dasarnya what will be the yield of uh, what will be the YTM on a debt that has fair value 1.000 ya, kemudian coupon interest rate-nya adalah 5%, time to maturity-nya 10 tahun dan sekarang di-trading-kan dalam angka 900 ya. Nah, dan tax rate-nya ada 30%. Nah, ini debt yang di sini ini adalah bonds maksudnya ya, bonds payable.
bukan loan, karena loan tidak diperjualbelikan ya, seperti itu. Tidak diperjual di mana, Pak? Tidak diperjualbelikan di pasar modal atau di bursa efek ya, pakai P karena saya orang Sunda. Oke, sekarang kita lihat. Nah, dari sini yang kita pakai yang mana? Kalau kita mengetahui bahwa utang ini dari obligasi, maka kita langsung menggunakan rate yang market value 900 ini. Kita hitung untuk 10 tahun di present value kan ke tahun ke-0 sehingga menghasilkan angka 900 ya ini tahun 10 900 sorry and is currently trading 900 ya maaf ya. Kemudian di tahun ke-10 adalah 1000 gitu ya. Nah, kalau kita present value kan ke tahun sekarang menghasilkan angka 900 berapa I-nya? Nah, itulah yang dimaksud dengan YTM. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai cost of debt, saudara-saudari, ya. Baru dari satu utang, baru dari satu bonds payable. Perusahaan meminjam nggak hanya dari satu, bisa ke puluhan, ya. Seperti contohnya tadi ya, Adikarya, Unilever, dan sebagainya. Terutama perusahaan konstruksi ya, dia minjemnya banyak banget. Nah, terus gimana Pak? Ya udah kita pahamin dulu aja satu persatu ya. Intinya yang kita pakai adalah yang YTM. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman hanya saja memang ini pun kalau kita jadi intinya gini, kalau kita mengetahui ternyata di laporan keuangannya itu adalah misalkan ya, kita tahu nih misalkan nih kita untuk simplicity aja ya, misalkan 900 tadi itu merupakan bonds payable dan ini merupakan satu-satunya long term liabilities atau non current liabilities. Ini adalah ini doang ya, bonds payable ini doang. Maka ini sudah pasti ini adalah book value ya, book value. Ini kan apa namanya? Misalkan diterbitkan per tanggal berapa gitu ya. Yang ada di sini book value ya, yang ada di laporan keuangan itu book value ya. Jadi 900 itu nanti akan kita hitung dulu yield-nya. Yield-nya adalah 4,47% ya. Ini misalkan di tahun 2020 ya, dia baru menerbitkan di tahun 2020. Nah, begitu di 2021 ya, 2021 otomatis akan diamortisasi dong 900 ini sehingga pasti nilainya lebih besar dari 900 gitu ya. Nah, dan I-nya tetap dengan menggunakan I yang 4,47% ini. Nah, itu masalahnya ya kalau di laporan keuangan di Sofi dan dia berbasis book value juga, saudara-saudari. Nah, yang diinginkan oleh Tiltman atau Menkeu gitu ya sebagai CFO itu ketika udah tahun 2021 I-nya udah lagi nggak pakai 4,47, ini nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi ini ya nih. Ini nggak dipakai lagi. Nggak dilihat lagi laporan keuangannya. Artinya apa? Kalau dia bonds payable, dia bisa lari ke bursa efek. Ya, kamu lihat sendiri. Ya, yield harga debt-nya si perusahaan ini, misalkan perusahaan XYZ gitu ya, XYZ ini berapa debt-nya, price-nya per saat ini misalkan ya. Nah, kalau ternyata harganya adalah 1.200, maka kita harus cari lagi yield-nya gitu ya, yield I yang baru, YTM yang baru. Nah, YTM yang baru inilah yang akan menjadi YTM 2 misalkannya ini menjadi cost of debt di tahun 2021 ya, tahun 2021. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Artinya ini case kasuistis gitu. Jadi case by case dilihatnya ya, seperti itu. Tidak semerta-merta langsung 4,87 semua soal sama, enggak. Tergantung waktunya. Kalau waktunya di tahun 2020 pertama kali terbit ya udah pasti KD-nya adalah 4,47. Tapi kalau di tahun depan, maka beda lagi cost of debt ya. Lihat dulu ke bursa efek, harga dari debt-nya berapa. Kalau harga dari debt-nya 1.200, maka hitung kembali YTM-nya. Dan YTM-nya yang itulah yang menjadi cost of debt di tahun 2021 dan berbeda dari tahun 2020 gitu ya. Nah, seperti itu yang mesti kalian pahami ya. Oke. Kemudian nah akan tetapi pada dasarnya nggak semudah yang kita sangkakan selama ini bahwa it is not easy to find the market price of specific bonds ya. Jadi itu kalau tadi saya kan udah pakai asumsi bahwa itu satu-satunya bonds yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Kalau kamu buka laporan keuangan itu bener banget, ini bener bener pol-polan bener. Ini bener banget. Artinya apa? Saya nggak mau ini apa nggak mau panjang lebar. Buka aja Adikarya. Di situ ada bonds ya, tahun 2020 ya, ini laporan keuangan terbaru. Kalian lihat nih di CLK-nya ada bonds payable.
Ada seri-serinya men, seri 1 SR, ini sukuk retail deh, maaf. Kodenya apa? 001, 002, ada banyak kodenya, lu mau pakai yang mana coba? Ada sampai mungkin ada 5 gitu ya, di atas 5 kodenya, ya. Yang 005. Nah, kamu mau pakai yang mana coba? Mau cari satu per satu, ini satu per satu. Aduh, udah butek deh, julid deh itu mata ya. Mata kamu udah sayang banget mata kamu hanya untuk mencari-cari kayak gini ya. Nah, akhirnya apa? Idealnya memang seperti itu. Itu pun kalau ketemu ya, ideal di CLK, kemudian dicari lagi ke bursa efek, bolak-balik bolak-balik bolak-balik, dapet tuh semuanya mah. Udah gitu apa? Udah gitu tepar ya. Nah, ada cara cepatnya. Jadi kalau manajemen keuangan itu ada banyak cara ya, jangan hanya satu. Berpikir aja kamu harus makro, harus out of the box ya. Nah, terus gimana dong, Pak? Ya pakai cara yang kedua, pakai cara yang lain. Caranya gimana? Lihat aja kredit ratingnya. Nah, gitu ya. Jadi ada cara. Cara kedua adalah daripada nyariin satu persatu, ya mendingan lu cari aja kredit rating dari perusahaan tersebut, ya. Misalkan perusahaannya ini XYZ ya. XYZ itu dia ratingnya adalah triple A gitu ya. Nah, kamu lihat tuh di Pevindo ya, di Pevindo atau di IBPA. Nah, IBPA itu untuk yang ratingnya triple A ini berapa dia spread-nya ya. Spread yang dilihat ya, spread ya, spread-nya yang dilihat ya. Spread-nya berapa nih spread-nya? Spread-nya adalah misalkan ya, misalkan adalah 100 basis point ya, 100 BPA, BPS ya. Nah, kalau 100 BPS berarti sama dengan 1% ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Nah, berarti apa? Berarti ya udah tinggal dicari 1% ini adalah si spread-nya atau, deviasinya pada dasarnya ya. Tapi deviasi positif maksudnya nanti ditambahin. Nah, terus kamu lihat dong kalau kalau gitu ini perlu ditambahkan. Ditambah dengan apa? Dengan risk free rate, ya. Nah, risk free rate-nya ini adalah nah tadi ya, ini adalah, government bonds ya, government bond payable. Nah, ini contohnya bisa Sun atau Sukuk ya, Sukuk retail, Sukuk, Wakala, Sukuk, dan yang lainnya ya, Sukuk tabungan ya, dan sebagainya. Nah, kalian bisa melihat tuh risk free rate-nya yang mana ya. Terus Pak, risk free rate itu ada banyak, betul ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun. Ya udah kamu tergantung aja maturity-nya mau, berapa yang rata-rata debt yang ada di perusahaan tersebut ya, rata-ratanya berapa, time to maturity-nya. Misalkan rata-rata 10 tahun gitu ya, ya maka cari yang government bonds yang 10 tahun. Kalau rata-ratanya 5 tahun, ya cari yang government bonds 5 tahun. Gitu ya. Nah, nanti dimasukkan ke perhitungan, misalkan kita pakai yang 10 tahun, ini adalah 5,5% per Februari, karena saya baru lihat nih. Maka yang menjadi cost of debt-nya adalah 5,5 tambah 1 sama dengan berapa? 6% ya, 6,5%. Nah, inilah yang menjadi KD-nya atau cost of debt-nya. Untuk apa? Untuk satu perusahaan tersebut ya. Nah, seperti itu. Tapi itu pun kalau apa, Pak? Kalau dia hanya menerbitkan satu public debt saja dan tidak ada lagi pinjaman ke tempat lain. Kalau ternyata ada pinjaman loan, ya enggak belum berhenti sampai di sini ya. 6,5 ini bukan cost of debt, tapi nanti lihat dulu loan-nya berapa ya, nanti dirata-ratakan pakai average atau geometric, ya sama aja lah. Seru kan? Emang. Lanjut. Oke. Nah sekarang, nah ini contohnya ya, tadi dilihat tuh tinggal lihat mau 5, 10 terserah deh gitu ya. Yang penting tinggal ditambahin aja dengan rata-rata dari si debt ya. Oke itu aja yang bisa saya sampaikan terkait cost of debt. Kita akan lanjut, pada pembahasan selanjutnya, mengenai cost of equity ya. Terima kasih.